Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan temanya adalah seseorang ya yang akan hadir menghampiri kamu di hari Valentine kamu. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Capricorn. Ambil aja dari nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi ya. Kalau nggak resonate ya buat fun aja gitu ya. Dan kalau kalian buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya, ciri-ciri seseorang ya yang akan hadir menghampiri kamu di hari Valentine kamu. Dan ini tentunya ada hubungannya dengan love life kamu ya. Aku akan tarik 4 kartu buat kamu dan sesuaikan aja ya dengan sesuaikan aja dengan kamu nanti, oke? Oke, di sini ada The Star ya. The Star ini kemungkinan dia adalah orang baru yang aku lihat ya. Orang ini kalau dari penampilan tuh sangat menarik ya aku lihat ya. Untuk kalau dia wanita ya, dia memiliki body yang bagus gitu ya. Mungkin seseorang yang sangat cantik, menarik, menawan, anggun. Orangnya juga mungkin tinggi ideal ya. Dan aku juga ngerasa dengan adanya The Star ini, seseorang ini adalah seseorang yang kamu harapkan ya. Maksudnya seseorang yang kamu harapkan ini bukan karena aku tadi bilang dia orang baru ya. Jadi ini bukan orang lama tapi orang baru yang kamu harapkan. Dia memiliki kayak ciri-ciri lah gitu ya, ciri-ciri yang sesuai dengan yang kamu harapkan gitu. Contoh nih, kamu menginginkan pasangan yang begini-begini, nah istilahnya kayak gitu. Nah inilah orangnya gitu. Contohnya juga ya, mungkin kamu pengen memiliki pasangan yang sangat cantik gitu ya, atau sangat ganteng, keren, dan istilahnya tuh gitu dan sebagainya ya. Tergantung kalian masing-masing apa yang kalian harapkan atau dalam doa kalian tuh seperti apa. Nah aku lihat orang inilah yang yang akan hadir di dalam kehidupan kamu, oke? Dan juga sepertinya The Star ini ada kaitannya dengan satu anugerah ya, yang dimana ya ini seseorang yang semesta atau Tuhan hadirkan untuk kamu gitu loh. Karena sempet mungkin ini khusus ya untuk kamu yang pernah mengalami rasa sakit hati yang kecewa yang sangat dalam-dalam banget gitu ya. Bahkan kamu pernah mengalami putus asa di dalam relationship kamu atau di dalam percintaan kamu. Jadi kayak kamu itu kayak pernah mengalami dimana kamu tuh nggak bisa berharap gitu ya, kayak berhenti berharap gitu loh, kayak nggak yakin untuk bisa mendapatkan pasangan yang begini-begini kayak gitu, atau yang sesuai dengan kriteria kamu atau ekspektasi kamu ya, atau sesuai yang kamu harapkan gitu. Kayak udah nyerah gitu loh ya di dalam hubungan, di dalam relationship gitu, karena kamu udah pernah patah hati banget di sini gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu kamu bisa sembuhin itu, dan kamu di dalam kondisi keadaan yang tidak menyenangkan itu ya, meskipun kamu tidak yakin gitu ya, atau tidak berani berharap lagi, tapi kamu masih ya di dalam sela-sela tangisan kamu, doa kamu itu kamu masih berdoa, berharap tentang seseorang kayak gitu loh ya. Dah inilah jawaban dari doa kamu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini akan ya, kamu kan healingnya ada beberapa yang mungkin belum healing sepenuhnya ya. Kadang-kadang mungkin kamu masih up and down gitu ya, tapi kamu udah nggak kritis lah istilahnya ya, nggak, karena masa kritisnya udah kamu lewati gitu. Nah orang ini mungkin akan membantu kamu heal lebih ya gitu loh ya. Kayak kamu ngerasa kayak, oh nggak nyangka ya ternyata aku bisa kayak gitu loh, aku bisa mendapatkan pasangan lagi, aku bisa bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintai dan menyayangi aku apa adanya istilahnya kayak gitu ya. Tuh pokoknya sesuai dengan harapan doa kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini.
Dia adalah bintang hati kamu ya, yang bisa menyinari dunianya kamu. Kemudian di sini ada Six of Pentacles ya. Seseorang ini sangat baik hati, orangnya dermawan, suka membantu, suka memberi, suka menolong gitu ya. Dan aku juga ngerasa orang ini penuh perhatian ya, sangat perhatian. Kalau dia sama kamu, memang orang ini akan sangat perhatian banget sama kamu dan tulus ya sama kamu gitu. Cuman ada sisi dia ya, dia berharap ada hubungan yang balance gitu ya, seimbang antara memberi dan menerima. Jadi kayak nggak hanya dia yang perhatian doang ya, atau berkorban doang, tapi kamu juga, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada The Chariot. Mungkin ada yang beda kota di sini dengan kamu. Ada perbedaan kota dengan kamu, dan orang ini tipe orang yang pejuang ya. Jadi orang yang mungkin akan memperjuangkan kamu, dan ada juga yang dia suka jalan ya, atau suka bepergian kayak gitu orang ini. Dan aku juga ngerasa apa ya istilahnya, kayak mungkin dari segi pekerjaan dia itu orang ini kalau dari segi pekerjaan itu orang ini adalah orang yang bekerja di ada kaitannya dengan Chariot ya, kereta perang atau panglima. Jadi kayak ada kaitannya dengan apa ya, kalau panglima perang itu apa ya, kayak semacam prajurit negara gitu ya. Prajurit negara itu ya kayak angkatan darat, angkatan laut, dan istilahnya kayak gitu ya, ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu ya, seperti itu. Atau mungkin polis, nah istilahnya gitu. Tidak hanya itu, mungkin ada juga di sini yang apa ya, di sini ada seseorang yang sangat dermawan ya, suka membantu, suka memberi, suka bersedekah. Jadi mungkin seseorang ini juga ada kaitannya pekerjaannya dengan apa ya, jiwa-jiwa sosial itu apa ya, pokoknya ada kaitannya dengan hal yang membantu orang gitu ya. Kemudian di sini Emperor. Wah, aku lihat kalau Emperor ini memang ya, orang ini sepertinya memiliki status ya di kalangan masyarakat. Itu dia punya status ya. Ada beberapa di antara kamu ya, ini orang ini punya status ya, statusnya tinggi. Ada Emperor di sini, jadi orang ini orang terpandang ya, punya derajat atau pangkat kayak gitu ya. Makanya tadi gue bilang di Chariot ini mungkin ada kaitannya dengan itu ya, hal-hal yang kaitannya dengan prajurit negara seperti itu ya. Dan juga selain itu ada ya kekuasaan lah, ada kaitannya dengan kenegaraan gitulah, apa ya istilahnya, pemerintah. Nah sorry, ada kaitannya dengan pemerintahan. Tapi juga ada juga yang di sini kalau tidak gitu ya, dia ini memiliki status lah ya di tempat kamu itu, orang terpandang lah, katakanlah seperti itu ya. Dan kalau ini sih ada juga yang aku rasa Emperor ini bisa juga orang yang stabil ya, orang punya stabilitas atau stabil, jadi mungkin dia punya pekerjaan sendiri, usaha sendiri kayak gitu loh ya. Dan sosoknya ini sangat protektif banget, bisa menjaga atau melindungi kamu. Ada yang mungkin dia ini usianya lebih tua dari kamu ya, sekitar 40-an gitu, 40 ke atas ya aku ngelihatnya kalau Emperor ini, kalau dari segi usia tuh 40 ke atas gitu. Orangnya sosoknya tuh kebapaan ya, sangat dewasa ya, stabil secara emosi itu stabil gitu. Cuman kadang-kadang mungkin terlihat agak sedikit kaku juga ya, kayak nggak bisa ya, kalau kamu mengharapkan orang yang romantis itu, aku ngerasa orang ini nggak seperti itu ya. Karena juga lebih ke tahu sendiri ya, kayak
kamu sama bapak kamu tuh kayak gimana sih, nah bapak kamu perlakuannya ke kamu tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kan nggak ada romantis ya, mungkin kayak contoh nih, kamu butuh apa ya udah kamu dikasih uang kayak gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Jadi kayak nggak ada semacam kayak romantis kamu dikasih hadiah, kamu dikasih kado kayak gitu, enggak gitu ya. Ya cuman kayak kamu minta ya udah dikasih gitu, kamu butuhnya apa kamu bilang ya udah kamu dikasih, nah kayak gitu loh ya, lebih lebih seperti itu gitu. Ya, kalau dia perempuan pun juga sama ya, dewasa di sini, orangnya sangat dewasa, orangnya ya bisa diandelin lah gitu, karena ini juga tipe-tipe orang yang dewasa itu dia bisa bertanggung jawab gitu. Oke. Sangat mapan ya, karena emperor ini juga orang yang sudah stabil gitu ya, stabil, jadi sudah dari keuangan baik, sudah punya rumah, sudah punya mobil kayak gitu ya, apapun itu di sini gitu. Kita lihat lagi dari zodiaknya di sini ya. Untuk zodiaknya yang paling dominan, bentar, kalau di sini aku ngelihatnya sih lebih ke Aquarius, Cancer, Aries, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Jadi kamu bisa dealing dengan sesama Capricorn. Kita lihat lagi apa ciri-cirinya. Wow, Aries tuh kan, Aries ini orangnya agak keras ya, orangnya agak kaku. Makanya tadi bilang orang ini cenderung ya pokoknya nggak bisa romantis lah gitu, karena kesannya juga keras ya gitu. Pemberani ya, ada berjiwa leader ya, makanya tadi bilang juga dia mungkin seorang pemimpin, seorang bos kayak gitu loh ya. Bisa dibilang pengusaha atau punya usaha bisnis sendiri gitu ya. Kalaupun di sebuah perusahaan ya dia ini punya ini gitu ya, punya kedudukan gitu, kedudukan yang penting gitu ya. Kalaupun di pemerintahan ya seperti yang bilang tadi, itu ada apa kedudukan dia yang penting gitu loh ya. Penguasa. Oke, kemudian di sini ada Leo, Aries, Leo ya, orangnya murah hati ya, percaya diri, sangat berkarisma gitu ya. Kemudian di sini ada Taurus ya, orangnya mandiri, orangnya setia, stabil ya. Lagi ada stabil di sini, jangan sabar ya, orangnya ini sabar ya, penyabar ya, orangnya lembut. Kemudian di sini ada Gemini. Gemini ini orang-orang yang terbuka ya, berjiwa sosial gitu. Makanya tadi aku bilang juga di sini orangnya kayak orang yang suka membantu gitu loh ya. Ada kaitannya dengan hal-hal apa ya, berjiwa sosial kayak ya pokoknya dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Tapi kegiatan sosialnya itu ada kaitannya dengan kayak membantu orang gitu loh ya, membantu orang yang kesusahan gitu. Bisa juga ya orang ini punya apa ya, aku nggak tahu ya apa namanya, kalau misalkan ada bencana gitu ya, nah orang ini tuh kayak orang yang mau membantu, kayak kerjanya tuh membantu, kayak menyalurkan gitu loh ya, menyalurkan bantuan-bantuan kayak gitu loh istilahnya ya. Mungkin ada kaitannya juga beberapa di antara mereka tuh yang kerjanya begitu gitu ya, tapi ada juga yang enggak, mungkin karena memang itu adalah kegiatan dia sendiri gitu ya, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan gitu, tapi mungkin juga kegiatan dia sendiri gitu ya. Kemudian di sini orang ini cepat berpikir ya, cepat berpikir dia. Ya, di sini untuk zodiak yang paling kencang ada Aries, Leo, Taurus, Gemini ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.